Ya, pertunjukan yang luar biasa ya. Nanti Botai dan temannya Rizky akan mempertunjukkan atraksi yang lebih menarik di ujung acara ini. Tapi hari ini saya akan mengangkat satu cerita yang sering membuat kita semua bingung. Ada orang-orang yang melakukan kegiatan yang tidak biasa, yang tidak lumrah. Sehingga banyak orang mengatakan mereka itu orang-orang kurang waras. Nah, hari ini saya ingin mempertemukan Anda dengan orang-orang yang dianggap gila itu. Salah satu di antaranya, mari kita sambut Hendra Wijaya. Iya. Baik, terima kasih Kang Hendra. Anda ini tukang sulap atau apa? Ini kakak saya lomba di Kutub Utara. Perkakas lomba di Kutub Utara. Makin bingung kita. Oke, coba kita lihat. Isinya saya tahu. Ular. Oke, kita berikan aplaus untuk Kang Hendra. Kita semua ya terkaget-kaget ketika membaca berita bahwa ada orang Indonesia ikut lomba lari di Kutub Utara. Ternyata Kang Hendra. Tunggu dulu, apa betul itu Anda? Betul. Oh betul. Kapan itu persisnya? Tanggal 20 sampai tanggal 28 Maret 2015. Tahun ini? Iya, Di Kutub Utara. Kutub Utara. Lomba apa sih sebenarnya itu? Itu lomba lari Iya. ya di Kutub Utara dari Eagle Plains ke Tuk Takyatuk, ujungnya Kutub Utara. Jadi itu lomba apa? Lari? Lari 566 km. Tunggu dulu, 566 meter atau kilometer? Kilometer. Oh, kilometer. Yang tinggal di Bandung, Jakarta-Bandung berapa? 140-an. Kalau 566 itu berapa kali bolak-balik itu? Ya. Dan di Kutub Utara ini, iya, Ya. saya nggak percaya. Untuk sementara saya percaya ya. Berapa hari itu Anda tempuh? 8 hari kurang 4,5 jam. 8 hari kurang 4,5 jam. Ya. Baik, boleh percaya boleh tidak, tapi kita lihat dulu liputan berikut ini. Olahraga nampaknya sudah menjadi keharusan bagi sebagian kalangan. Bahkan tidak sedikit yang menganggap sudah menjadi gaya hidup. Namun bagaimana dengan olahraga ekstrim yang penuh dengan tantangan? Hendra Wijaya, pria 49 tahun ini adalah salah seorang pelaku dan pegiat olahraga ekstrim lintas alam yang sering mengikuti event-event di berbagai olahraga ekstrim internasional. Hendra pernah mengikuti sejumlah lomba lari ultra internasional yang merupakan cabang olahraga lintas alam dalam kondisi ekstrim yang meliputi lari dan jalan kaki dengan rute dan lintasan yang menantang. Di antaranya Ultra Trail Mont Blanc di Prancis menempuh jarak 168 km. Lari lintas gurun pasir di Trans-Omania 300 km.
Ajang bergengsi Tour des Giant Endurance Trail Run di Italia sepanjang 332 km dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, sebagai Ultra Runners Trail, Hendra juga mengantongi gelar finisher dalam berbagai ajang lomba lari ekstrim bergengsi dan mendunia. Bahkan baru-baru ini, Hendra menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil menaklukkan salju kutub utara dengan berlari dan berjalan yang menempuh jarak 566 km dengan suhu yang sangat ekstrim, 32 derajat Celcius di bawah nol. Sering mengikuti berbagai macam ajang lomba lari ultra internasional membuat Hendra serius untuk mengadakan event olahraga ekstrim di Indonesia. Hendra berharap kedepannya akan semakin banyak generasi muda Indonesia yang berprestasi dalam ajang olahraga ekstrim lintas alam. Saya mulai percaya tapi belum yakin. Tadi usia Anda 49 tahun. Kemudian Anda ikut lomba olahraga ekstrim nih, saya menganggapnya begitu karena di kutub 566 km ditempuh dalam waktu hampir 8 hari dalam usia Anda yang 49 tahun. Kalau boleh tahu itu masih diperbolehkan ikut dalam usia segitu? Boleh. Kalau di luar negeri itu usia 60 sampai bahkan 70 tahun yang saya lihat ada yang ikut. Syaratnya apa itu? Apakah ada tes kesehatan khusus? Harus ada medical sertifikat, terus ada disclaimer, tanda tangan termasuk tanda tangan kematian. Oh, artinya kalau mati di situ nggak ditanggung oleh panitia? Ya, itu tanggung resiko sendiri. Anda tanda tangan juga? Tanda tangan semua wajib. Tapi Anda nggak mati kan? Tadi Anda ikut lomba lari di atas salju. Jadi sepanjang lomba itu hanya ada salju? Sejak Eagle Plains start, memang salju terus. Kemudian di titik terakhir sekitar 189 km, itu bentuknya bukan salju, tapi seperti es. Es membeku itu? Es membeku, sampai benar-benar kita harus pakai microspike atau krampon versi kecil. Kalau nggak pakai itu, saya udah nyoba sebelumnya, saya jatuh terus. Kepleset? Kepleset. Ya, sebelum lari di kutub tadi, apakah Anda pernah mengikuti lomba-lomba sejenis ini? Saya mulai ikut lomba sejak tahun 2011, dimulai dari Shandong Ultramarathon di Singapura, 100 km. Itu adalah lomba pertama saya. Langsung 100 km di Singapura. Itu pun hasilnya masuk finish atau tidak? finish. Kok bisa? Anda kan nggak pernah. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kami semua pasti ingin tahu juga ya, karena kabarnya sebelum lari di Kutub Utara, Anda juga lari di gurun pasir sejauh 300 km. Ini gurun pasir, betul-betul gurun pasir. 100% gurun pasir. 100%, nggak ada kerikil sama sekali di situ ya. Nah, ini kan menarik. Apalagi waktu di Kutub Utara, itu orang membayangkan minusnya kan luar biasa. Iya. Bukan cuma 0 derajat, tapi minus. Iya. Sampai berapa minusnya di sana? Minus 32, ditambah di Arktik itu anginnya sangat kencang. Jadi kalau kita itu analisa, jadi bisa seolah-olah tubuh kita menerima minus 50-an lebih sampai minus 60 karena angin kencang. Ya, minus 50. Terasanya karena anginnya sangat kencang. Itu kalau ingus langsung keras itu ya. Paling itu nggak bisa nangis, begitu nangis air matanya langsung berdebu. Baik, lidah nggak boleh keluar langsung. Baik, nanti Anda ceritakan pengalaman lari 566 km di bawah atau di dalam suhu yang ekstrim minus sampai terasa 50 derajat Celcius. Untuk itu tetaplah di Kikendi, saya akan segera kembali.
pengalaman Anda selama lari di kutub dengan suhu minus antara 30 sampai 50 derajat Celcius minus ya, apa yang paling berat yang Anda hadapi?